Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sesuai dengan janji, saya malam ini mau live sama Mbak Tia. Kita bahas tentang mind hacking jingle. Ya, bentar saya tak ngatur tempat kamera saya supaya sudutnya enak, posisinya enak. Ya, ini udah enak nih. Oke. Baik, jadi saya sapa dulu teman-teman yang sudah join. Ya. Oke, saya akan lihat dari laptop karena kalau dari sini mata saya nggak nyampe. Jadi saya lihat dari laptop dulu. Oke. Baik, ini saya silent dulu. Baik, ada Faisal Sondong. Waalaikumsalam. Ada Dover Infantino. Ada Nyoman Eko DP dan 5 lainnya. Ada Faisal Sondong dari Jogja. Ya, apa kabar Jogja? Saya udah lama nggak ke Jogja. Kemudian ada Gema Wicaksana. Mike Winata, Papi, watching you now different from before. Maybe IG changed the form for IG Live. Bedanya apa ya? Saya nggak bisa lihat bedanya. Oke, mungkin kasih tahu saya ya, Mike, bedanya apa? Ini sudah ada hampir 100 yang sudah join. Nanti bentar, kita ganjel dulu biar lurus. Tadi miring-miring tuh, mungkin udah saatnya ganti kakinya nih. Baik, ini sudah menjelang 100 orang, jadi saya masuk ke topik bahasan saja, yaitu bahasannya adalah mind hacking jingle. Saya sudah praktekin lama sih, tapi memang dalam rencana saya akan akan saya bagikan pengetahuan tentang mind hacking ini nanti setelah sudah pada mulai akrab dengan istilah-istilah brand ya. Karena seperti yang sering saya jelaskan, saya minum ya. Yang sering saya jelaskan di live IG maupun di workshop ya, bahwa branding itu berurusan dengan subconscious mind atau otak bawah sadar. Sementara kalau branding itu dimulai ketika sudah ada pembeli. Karena kalau belum ada pembeli, itu kita akan sulit untuk melakukan branding. Mengapa? Karena dalam 15 langkah yang kemarin minggu lalu saya ajarkan, itu yang paling paten untuk menciptakan brand adalah experience. Pengalaman ya. Pengalaman pelanggan, kalau pengalaman itu berarti sudah ada konsumsi. Ya, konsumsi atau sudah transaksi, konsumsi, baru kemudian terjadi persepsi. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan mind hacking, itu bisa mendahului. Jadi terjadinya registrasi di kepala itu
sudah terjadi, merek kita sudah ada di kepala konsumen sebelum terjadi transaksi. Nah, ini mind hacking itu salah satu teknik ya dari brand hack. Ya, ini tingkatannya sudah agak advance. Nggak apa-apa, icip-icip dulu. Ya. Waalaikumsalam, Vivin, join juga. Oke. Sambil nunggu Mbak Tia, ini saya nggak tahu apakah Mbak Tia sudah join apa belum. Karena dia harus request. Sebentar, ini tak cari-carinya dulu. Oke. Nah, untuk menyasar subconscious mind, oh sudah ada. Ya, Tia tinggal request aja untuk join live bareng Pak B. Untuk menyasar ke subconscious mind itu, kita harus, kalau saya nih, pengalaman saya menggunakan dua. Yang pertama adalah mind hacking tagline. Yang kedua adalah mind hacking jingle. Mengapa? Nah, di malam ini kita kupas bareng Mbak Tia. Tia belum ada request untuk join ya. Iya. Oke. Saya ajakin Tia untuk live bareng untuk ngebahas hal ini. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bi. Aduh, maaf ini Waalaikumsalam. Ini juga nih framingnya lebih kecil ya sekarang ya. Kalau tadinya iya, kan makanya agak besar, ini framingnya lebih kecil. Jadi apa harus mundur dikit nih supaya bisa bikin brandnya kelihatan. Tetap. Oke. Jadi teman-teman, ini Mbak Tia sudah join. Sebelum kita bahas macam-macam, mungkin Mbak Tia bisa say hello dulu sama teman-teman. Memperkenalkan diri buat yang belum kenal barangkali. Silakan. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya dengan Tia Subiakto. Kalau misalnya ada kesamaan nama antara Tia Subiakto dengan Subiakto, yes, I'm his daughter. Dan memang saya dari kecil passionnya di musik. Jadi dari umur 3 tahun terus disekolahin dimasukin sekolah musik dan segala macam, dan pada akhirnya di tahun 1997 saya secara profesional menjadi musisi. Awalnya membuat jingle iklan dan kemudian tahun 98 ngorkes dengan TNT Orkestra, dan tahun 2007 saya masuk ke industri perfilman sampai sekarang. Tapi yang jelas saya tidak akan melupakan membuat jingle karena itu memang basic berangkat saya sendiri gitu, dari yang tahun 97 itu sampai sekarang itu kalau ada kerjaan jingle pasti saya tidak pernah nolak. Pasti selalu diterima. Ya. Di samping hiburan membunuh kejenuhan bikin musik film, juga penuh kejutan ya. Terutama honornya itu ada kejutan honor. Aduh, bagian itu yang mesti dibahas. Oh, itu penting itu. Ya? Iya sih. Oke. Jadi gini Tia, tadi Papi sudah jelaskan mengapa kita perlu memahami mind hacking jingle. Nggak cuma jingle ya. Karena di dalam live IG-nya Pak B maupun di dalam workshop, Pak B selalu bilang bahwa jingle itu bukan lagu. Ya. Memang keluarnya lagu. Tapi bikin jingle itu bukan bikin lagu. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau Anda bikin jingle diserahkan pada penulis lagu,
maka yang keluar adalah ekspresinya dia, ekspresi penulis lagu. Karena biasanya penulis lagu itu dia mencari inspirasinya itu apakah sedang sedih, apakah sedang gembira, apakah sedang romantis gitu. Nah, biasanya dituangkanlah itu dalam bentuk lagu sebagai ekspresi dari perasaan dia. Demikian juga penyanyinya. Penyanyinya juga kalau menyanyi itu biasanya mengekspresikan apa yang dia rasakan. Kalau lagi romantis, keluarnya nada-nada romantis. Kalau lagi sedih, keluarnya nada-nada sedih. Nah, oleh karena itu, jingle tujuannya bukan untuk mengekspresikan pengarangnya, tapi justru membuat pendengarnya itu memiliki sebuah persepsi. Nah, ini bedanya adalah bukan mengekspresikan yang dirasakan, tetapi justru membangkitkan perasaan dari dari pendengarnya. Itu yang sering Pak Bi ceritakan. Nah, tadi saya sempat bentar, mana nih dia Subiakto. Oke. Sempat menjelaskan tentang branding ya, tadi tentang branding. Jadi sudah dijelaskan branding itu apa dan kenapa butuh jingle dan juga butuh tagline. Nggak cuma sekedar tagline yang dikarang-karang itu ya, tapi sebuah tagline yang mind hacking. Itu hanya bisa didapat kalau berdasar kepada strategi positioning. Nah, yang bisa bikin positioning banyak, tapi yang bikin tagline nggak banyak ya. Apalagi yang mind hacking, nah, itu nggak banyak. Mind hacking itu gini loh. Ketika Tia sedang memikirkan tentang makanan, gitu ya. Nah, makanan. Saya pengennya makan ini, gitu ya. Terus denger jingle, gitu ya. Begitu denger jingle, tiba-tiba selera makannya beralih. Nah, itu adalah mind hacking. Ya, salah satu teknik yang paling sederhana yang sering dipraktekkan Pak Bi juga adalah pertanyaan. Jadi kalau Tia sekarang sedang mikir live IG bareng Pak Bi, terus Pak Bi tanya, habis live IG Tia ngapain? Maka yang tadinya memikirkan live IG, terus memikirkan habis live IG ngapain, kan jadi pindah tuh. Nah, perpindahan itu adalah mind hacking. Itu yang paling sederhana. Jadi jingle pun juga demikian. Jadi memindahkan dari es krim merek ini ke es krim merek ini gitu kan. Itu adalah mind hacking ya. Jadi itu mind hacking sekali. Betul. Jadi mind hacking tagline udah saya jelaskan. Bagaimana membuatnya ya, teman-teman yang beruntung ikut workshop saya itu sudah paham bagaimana membuat mind hacking tagline. Nah, sekarang ini kita mau bicarakan tentang mind hacking jingle. Karena untuk menyasar ke bawah sadar itu kalau Pak Bi itu menggunakan dua cara. Yang pertama mind hacking tagline, yang kedua mind hacking jingle. Ya. Nah, kenapa itu jingle mind hacking? Ya, itulah yang akan kita bahas sekarang ini. Tapi ngomong-ngomong, ya udah bikin jingle apa aja? Oke, memang sih dari tahun 97 sampai sekarang kan, enggak sampai sekarang sih, sampai 2003 kan, aku barengan sama Pak Bi terus kan, gitu. Yeah. Jadi sempat juga aransemen ulang untuk iklan-iklan yang Pak Bi kerjakan, termasuk, kita nggak boleh nyebut merek ya? Boleh. Boleh. Kalau di IG-nya Pak Bi boleh. Oke deh. Mana lagi selain di McD, itu pertama tahun 99 itu kita memang mengerjakannya berdua. Jadi Pak Bi bikin mind hacking tagline beserta lirik dan saya mengaransemen pada waktu itu masih zaman pita ya gitu. Nah, setelah berpisah dengan Pak Bi untuk beberapa waktu, jadi saya sempat membuat untuk Agung Podomoro, dan kemudian beberapa tahun kemudian untuk Wadimor gitu. Jadi ternyata
untuk mind hacking itu sendiri, mind hacking yang saya biasakan dengan Pak Bi, itu bener-bener kebawa banget di kedua itu gitu. Jadinya pada waktu itu sempat Wadimor menjadi top of mind. Aduh di tahun berapa tapi aku juga lupa. Tapi yang jelas tahun 2000-an, agak-agak kesini lah gitu. Seperti itu. Jadi ya salah satu gini, yang perlu kita ketahui, mind hacking jingle itu adalah sebuah jingle yang di belakangnya itu ada hooknya, mengait. Jadi kita bisa nyantol di kepalanya konsumen. Yang kalau konstruksi jingle sendiri, di depan harus punya stopping power, di tengah punya striking power, di belakang punya sticking power. power. Aduh, apal banget soalnya kan dari kecil ya, terus udah gitu Pak Bi kan selalu mencekoki dan akhirnya bisa gitu. Iya, kalau nggak dicekokin nggak bisa kan. Nah, jadi kalau tiap bikin jingle, saya selalu tanya, mana nih stopping powernya? Oh gini gitu. Strikingnya mana nih strikingnya? Gini. Nah, kalau sticking mana nih? Nah, sticking itulah yang kemudian kita sebut sebagai mind hacking jingle. Ya. Kalau bahasa profesionalnya disebutnya jinglet. Jadi sebuah jingle yang 30 detik itu sebetulnya yang harus nyangkut itu 3 detik terakhir. Atau paling banyak 5 detik terakhir. Nah, menciptakan 5 detik terakhir yang nyangkut itu ada caranya. Dan caranya gimana? Daftar ke Mind Hacking Workshop. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja sih di workshop. Jadi akan saya ceritakan prosesnya gimana gitu ya. Nah, itulah saya sendiri bingung karena Pak B ini kan dia tahu sendiri lah, kan pernah kerja bareng Pak B. Itu dari ketemu klien, menemukan ide, membuat strategi, membuat storyline, membuat storyboard, syuting, bikin jingle, lirik semuanya sendiri ya. Jadi dengan demikian, kalau teman-teman bilang, wah saya mau sedot ilmunya Pak B, oh silakan aja. Gitu. Nggak cuma branding aja, ya. Ada ilmu copywriting-nya, ada ilmu mind hacking jingle-nya, ada ilmu tagline-nya. Kalau kita bicara bahas tagline aja, kemarin di workshop 15 langkah itu, tagline itu cuma kebahas kira-kira 15-20 menit. Ya. Padahal kalau kita bahas 4 hari, 4 malam gitu, itu nggak habis-habis tuh tagline. Ya, mengapa? Karena disitulah sebetulnya perpindahan antara transaksi pembelian, kemudian dikonsumsi dan menjadi persepsi. Nah ini yang nggak akan habis untuk dibahas. Oke, teman-teman mungkin pernah dengar jingle itu ya. Ya. Ya, itu salah satu iklan ice cream pastinya. Ya. Dan begitu tadinya ngobrol tentang pandemi, begitu dengar mind hacking jingle ini, tiba-tiba terus, kita makan ice cream dulu deh, nanti ngobrol lagi kan gitu ya. Nah, padahal itu nggak pakai kata-kata. Ya, Pak B cuma ngomong ya. Ntar ya, saya puterin deh kalau nggak percaya. Ini nggak pakai ini loh, nggak pakai nggak pakai kata-kata ini jingle ini yang dibawakan oleh tukang-tukang yang jualan itu ya. Oke, misalnya ini kita dengerin sama-sama. Saya kerasin dulu. Ring deh kalau nggak percaya. Nah, ini nggak pakai ini loh, nggak pakai nggak pakai kata-kata ini jingle ini yang dibawakan oleh tukang-tukang jualan itu ya. Oke, misalnya ini.
ya. Oke. Nah, hanya itu sebetulnya jinglet, potongan terakhir dari seluruh jingle ya. Orang mungkin nggak inget jinglenya, orang mungkin nggak inget apa namanya iklannya yang mana, filmnya nggak inget, mungkin pemerannya pun juga nggak inget. Tapi kalau jingletnya itu diingat, itu sudah luar biasa sekali. Nah, Iya. jinglet apa aja yang Tia udah pernah bikin? Em, Jinglet apa aja ya? Wadimor, terus sebenarnya banyak sih, karena saking banyaknya jadi aku juga jadi Malah nih. bingung. Malah jadi bingung. Em, tapi pernah sih pengalaman, aku diminta Pak Bi untuk bikin satu jinglet, cuman dalam waktu setengah jam itu harus jadi gitu. Itu terus ada Bu Krim Premium ya. Gitu, Bentar, ada yang nanya tuh. apa tuh? Pratiwi BTG. Ini ayah dan anak ya? Iya, saya bapaknya, itu anaknya. Masa aku bapaknya, ya kan nggak mungkin. Harap diketahui bapaknya sama anaknya sama-sama jago. Oke. Oh, tadi terus ada pertanyaan Pak Bi. Apa tadi itu? Bentar deh. Lihat. Ini kayaknya emang rada gaya baru ini IG Live-nya ya. Dari Slamet_R. Pak Bi dan Mbak Tia, cara menghilangkan bosan pada bakat kita kan kita pasti ada bosannya. Bakat kita kalau jenuh, kalau saya kan hobi senang musik dan gambar dan desain. Begitu katanya. Salah. Kalau saya mengerjakan hobi nggak ada bosannya. Yang saya kerjakan tuh hobi saya, ya kan? Hobi saya menggambar, jadi menggambar apa aja, menggambar melalui suara jadi jingle, kan? Menggambar melalui fotografi menjadi foto, menggambar melalui apa namanya kamera video atau film ya jadi film. Jadi nggak ada tuh frustasi, nggak ada. Kalau frustasi makan es krim aja. Tereret. Oke, terus ada lagi pertanyaan nih Pak Bi. Bentar ya. Ini ada yang bilang, Pak Bi, I see your daughter and before that see your son makes me realize you're not only succeed in your line of work, but the ultimate work too. Nah, coba deh Pak Bi jawab deh. Ya, saya nggak merasa ngapa-ngapain sih, mereka tumbuh sendiri. Gitu. Cuma, oke, karena saya ini tukang brand. Dan saya punya disiplin ilmu personal brand. Personal brand itu ujungnya itu adalah legacy. Jadi legacy itu adalah sesuatu yang ingin ditinggalkan untuk diingat oleh orang-orang setelah saya nggak ada. Itu namanya legacy. Bung Karno punya legacy, terus Bung Hatta punya legacy. Nah, legacy ini baru muncul kalau Anda bisa membangun reputasi. Ya. Legacy baru muncul kalau bisa membangun reputasi. Reputasi baru muncul kalau Anda membuat prestasi. Kalau nggak ada prestasi, pasti nggak akan muncul yang namanya reputasi. Ya. Prestasi itu muncul karena kerja keras. Kerja keras itu hasil dari disiplin. Nah, yang saya ajarkan kepada anak-anak saya itu cuma disiplinnya aja. Yaitu melalui, ada dua cara nih kalau mau mendidik disiplin. Melalui olahraga bisa disiplin. Jadi misalnya berenang itu pagi-pagi jam 4 pagi kayak Kak Irman itu kan jam 4 pagi sudah di kolam renang gitu kan. 1 jam berenang, udah gitu sore jam 5 udah di kolam renang lagi. 1 jam, besoknya gitu lagi terus. Nah, sayangnya kalau berenang itu, olahraga itu ada batas umurnya. Ya, kalau udah umur 17 tahun, 18 tahun, berenangnya udah mulai kaku, udah mulai lambat. Gitu.
udah mulai slow mo. Jadi prestasinya habis. Sementara kalau di bidang seni, yang waktu itu saya pilih adalah musik, yaitu saya ajarkan disiplin lewat musik. Musik klasik mengapa? Karena musik klasik itu kalau pagi harus latihan fingering, Hanon ya, Mhm. malam, sore Hanon lagi, pagi Hanon lagi, sampai tua. Ini Tia sampai sekarang masih latihan Masih fingering terus Hanon, kan? masih Hanon, masih tangan ada 12 key gitu, Iya masih, itu betul. masih banget, Ya, gitu. jadi apa namanya? Yang saya tanamkan kepada anak-anak adalah disiplin yang dihabitkan atau dijadikan habit melalui tadi keharusan untuk fingering tadi. Nah, karena keharusan fingering itu sampai sekarang masih dilakukan, otomatis kehidupannya pun juga ikutan disiplin. Nah, itu 3 anak saya semuanya musik director. Dan Tia menjadi tiga-tiganya akan ngisi workshop di ya di tanggal tanggal 20 berapa sih, Pak Bi? 27 20 ya, 27 ya, 27 28 sampai 27, 28, 31. 28 sampai 31 ya. Uh-uh. Jadi Dan masing-masing mempunyai apa sih yang mau dibawain Tia nanti di workshop itu? yang pastinya saya akan membahas secara aransemen tentang main hacking jingle gitu. Yang mana beda banget sama musik film dan beda banget sama lagu biasa gitu. Jadi memang sih kalau yang tadi Pak Bi jelaskan adalah mungkin kalau di bahasa saya adalah musik yang murni dan musik yang terapan gitu. Tapi mungkin siapa tahu nanti akan keluar teori baru di minggu depan tentang main hacking. Kan gitu, ada teori dan anti teori. Ya, ya. Jadi nanti Pak Bi akan hari pertama akan membawakan bagaimana menulis lirik. Ya, menulis lirik bukan berdasarkan inspirasi ya, tapi menulis lirik itu berdasarkan strategi. Strategi apa? Tentunya strategi branding. Yeah. Nah, jadi nanti akan ada uh, bocoran tipis-tipis tentang branding, tipis-tipis tentang positioning, ya, tipis-tipis tentang nulis copywriting. Nanti ada bocoran juga tentang bagaimana menulis lirik, ya. Dan beberapa Tipis gitu contoh, ya. ya tipis saja. Tipis. Habis kalau tebal-tebal gitu, nanti ngepul. Nah, gini, workshop ini sebetulnya diniatkan bukan untuk membuat Anda bisa bikin jingle, bukan. Tapi minimal kalau Anda memberikan brief atau menilai sebuah jingle yang dibuat oleh para seniman itu, Anda tahu tolok ukurnya apa gitu ya. Nah, hari kedua Tia akan membawakan tentang hari kedua Dion dulu ya. Dion membawakan tentang pentingnya melodi dan beat per second ya. Beat per minute, BPM. Beat per minute. Nah, contohnya gini, pentingnya beat per menit itu gini. Coba nyanyiin lagu jinglenya Kopiko dengan beat per menitnya di 110. Bila mata ngantuk tapi Anda sibuk, tak sempat ngopi. Ambil saja Kopiko, kopi permen Kopiko. Oke. Sekarang dinyanyikan lagi jinglenya tanpa mengubah lirik, tanpa mengubah melodi, yang dirubah BTM-nya aja. Jadi 60 beat per second. Per menit, silakan. Gitu, oke. 60. Bila mata ngantuk, tapi Anda sibuk, tak sempat ngopi. Ambil saja Kopiko, kopi permen Kopiko.
Ya. Gitu. Nah, sekarang kita tanya sama para hadirin ya hari ini. Kira-kira perasaan apa yang Anda terima ketika Anda mendengar lagu di 110 beat per menit dan 60 beat per menit? Nah, itu beda banget ya. Kalau tadi kan bila mata ngantuk, tapi Anda sibuk, semangat kan? Terus jadi Iya. bila mata ngantuk, malah jadi ngantuk ya. Nah itu gunanya kita harus tahu beatnya ini. Nah beat berapa di beat yang berapa ketukan per menit untuk membangkitkan selera makan, untuk membangkitkan selera romantis, membangkitkan semangat. Itu beda-beda. Nah, itu besok dijelasin sama Sion. Jadi nggak nggak ngawur. Oke, tadi aku sempat ngeliat sneak peek pertanyaan, banyak banget pertanyaannya, Pak Bi. Nah, Bu Yuyun mention tentang tahu bulat. Nah, kayaknya akan menarik nih kalau kita bahas si tahu bulat di workshop yang ini gitu. Iya, memang tahu bulat itu termasuk jinglet. Iya. Jinglet. Ya. Sayangnya melodinya dan BPM-nya tidak sama. Sehingga yang mendengar itu variatif. Ada yang tahu bulat digoreng dadakan ngantuk. Malah nggak pengen makan tahu. Ya. Tapi ada juga yang Nah, tahu bulat digoreng dadakan. Nah, itu malah buru-buru. Jadi nggak pengen makan juga. Nah, Ini kalau untuk mendapatkan aku malah lebih jadi gini, aku malah lebih sering denger yang gini. Versi Sunda. Tahu bulat digoreng di mobil dinakatel dadakan gitu. Yang versi Sunda malah. Jadi yang tahu bulat, aku juga gak itu, tapi begitu yang Sunda, kok menarik banget. Nah, itu bisa tuh dibahas tuh, Pak Bi. Gitu. Ya, itu akan masuk dalam bahasan kita. Jadi, Tias ini kan akan ngebahas tentang musik ansih dan juga ada pengaruh-pengaruh dari subculture. Misalnya, gudeg itu tentunya kejawa-jawaan ya. Jadi kita mempelajari kultur musik Jogja dan segala macam. Kemudian kalau misalnya rawon itu kan Surabayaan gitu ya. Jadi BPM-nya berapa, terus unsur-unsur etniknya segala macam. Jadi itu semua adalah untuk menciptakan mind hacking. Jadi orang Jawa dengar musik Jawa langsung klop. Nah itu itu nanti kita mau bahas. Jangan lupa satu lagi, yaitu cara menyanyikannya. Ya. Cara menyanyikannya, karena menyanyi jingle dengan menyanyi lagu beda ya. Betul. Jadi ketika dulu Pak Bi merekam jinglenya Coki-Coki ya, itu menggunakan Tante Neno Warisman, itu sampai 2 shift nggak dapat karena dia menggunakan ekspresinya dia. Dia mengatakan begini, loh Coki-Coki kan buat anak-anak Pak, kita mesti ngomong seperti guru kepada anak-anak. Jadi gimana? Jadi gembira rasa hati, coklat cair dinikmati, coki enak sekali, enaknya coklat asli. Nah, itu nggak diterima. Karena menyanyikan jingle itu harus on beat on tune. Gembira, rasa hati, coklat cair, harus jelas. Mulut harus diatur. Nah, pasti. Nanti yang akan membawakan di hari keempat itu Sati, karena anak saya yang paling kecil, Sati itu selalu jadi korban penyanyi. sama korban kakak-kakaknya, tinggi. Bapaknya juga, ayo kamu nyanyi gitu. Ya, jadi nanti akan dibagikan semua teknik itu. Sehingga Anda kalau misalnya nanti menunggui artis itu lagi rekaman, duduk di kursi itu nggak bengong gitu. Jadi memang ngerti, oh ini artikulasinya salah, oh ini beat per menitnya salah gitu ya. Itu nanti
Mas John kita minta untuk ngasih daftarnya aja deh. Kalau makanan berapa BTN. Ya. Kalau untuk produk-produk hijab berapa BTN. Nanti dia ngebahas etnisnya apa nih kalau hijab gitu ya. Jadi apakah harus ke Arab-Araban, harus ke Sunda-Sundaan atau gimana ya. Jadi Ya, itu siap. akan kita bahas nanti di workshop. Oke, tinggal 20 menit lagi waktunya. Mungkin waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi ini ada Oh, nih, Probolinggo tolong dijawab dong Pak dan Mbak gitu. Apa yang mana ya? Probolinggo. Untuk bengkel mobil, bisa kah dibuat Oh, jingle? Oh ya bisa banget bisa. dong. Tentu bisa. Iya, Terus apalagi. apalagi ya? Bentar-bentar. Karena memang terlalu banyak pertanyaannya dan aku malah Uh, semakin excited gitu. So, gimana? ini Pak B, Mbak Tia, kira-kira kalau iklan harus ada latihan rutin nggak kayak Hanon seperti yang dilakukan musisi? Ya, ya pasti. Hmm, Kalau itu cuma iyalah. aku yang bisa jawab karena Pak B nggak pernah latihan Hanon. Saya latihannya honor aja, Bu. Oke, terus nah, aku mau say hi sama semua murid-murid aku yang kemarin ikutan kelas film score Oke, ya, gitu. silakan. Kelas simfoni. Halo teman-teman semua, halo peserta semuanya, halo gitu. Nah, pokoknya kalau bisa minggu depan bisa ikutan workshop, ayo gitu ya. Oke, terus ya Allah ilmunya keren banget Pak B, Katia, alhamdulillah terima kasih. Kenapa jadi aku yang jawab terus sih Pak? Ya, nggak apa-apa. Pak B. Abek aja. Oke, seperti Mang Oding, Mang Oleh. Nah, itu termasuk nggak Pak Bi? Nah, coba Pak Bi jawab. Ya. Jadi apa namanya? Kalau Odading Mangoleh itu termasuknya mind hacking juga. Cuma dia nggak berdasarkan strategi, tapi berdasarkan ekspresi. Jadi sustainability-nya umurnya nggak panjang, hanya viral sebentar, udah gitu ya hilang. Ya. Tidak Apalagi evergreen gitu ya, berarti ya ya? tidak evergreen. Jadi kalau bisa ya contohnya Pak Bi bikin jingle Kopiko kan, itu berkali-kali mau diganti nggak bisa, nyangkut udah, hooknya udah nggak bisa diganti. Ya, Sama itu tetap sih Pak Bi, aja. satu lagi yang aku inget ya, yang satu lagi yang pokoknya yang nggak bisa diganti. Terong, tereret, nah itu nggak bisa tuh. Itu kan Pak Bi zaman dulu juga kan. Itu aku inget Kopiku banget. kental gitu. Kopi Terabika itu nggak bisa diganti. Itu mau diganti kayak apa nggak bisa, karena dibikinnya menggunakan strategi. Ya. Betul, betul Jadi kalau sekali. teman-teman yang sudah beruntung ikut workshop saya, tahulah bahwa prepositioning itu dimulai dari DNA-nya apa, bagaimana cara nyarinya, kemudian core value-nya apa, bagaimana cara nyarinya, itu semua detail sekali kita ajarkan. Jadi kalau sudah tahu udah ketemukan DNA dan core value, bikin lirik jingle mah itu tinggal dikunyah-kunyah aja. Oke, sekarang dari Mik Winata, Pak B, BPM Coloring Our Lives. People who failed musically, the BPM of his motion not in tune to. Gitu. Ya. Bahasanya bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa. Thank you so much, untuk Mik Winata. Nanti kita bisa bahas itu di minggu depan. Dan berharap Mas Mik juga bisa hadir ya. Tagline atau slogan boleh bahasa lokal nggak kalau mimpinya produk untuk nasional? Nah, ini menarik nih. Pak Bi bisa jawab nggak? Jadi kalau teman-teman ini nggak punya UKM, omsetnya masih di bawah 4,8 M per tahun, bayar pajaknya 0,5% final, gitu ya, itu nggak usah main nasional, ya, mainnya lokal saja. Karena UKM itu memang lokal. Mengapa? Karena problem utamanya nanti di logistik.
Anda main nasional, padahal kemampuan Anda lokal. Jadi ketika ada order di mana-mana, bingung nanti. Sekarang mungkin lebih mudah karena ada yang namanya apa namanya GMT ya, GNE gitu. Ada Jadi itu JNE, JNT. ya lebih mudah. Cuman eh, itu dimungkinkan zaman sekarang. Nah, kalau mau main nasional, Anda mesti lihat apakah supply-nya itu memungkinkan apa enggak. Nanti kayak kemarin kita sok-sokan mau ekspor produk UKM ke Cina. Nah, begitu diekspor satu kontainer, baru satu kontainer, isinya macam-macam. Di sana ada buyer minta, oke, Pak B tolong dikirim eh, sebagai awal satu kontainer keripik pisang. Itu. Nanti dalam waktu 6 bulan kita akan mengorder 20 kontainer. Mate gua. Gitu. Ya. Kenapa? Ya karena memang production capacity-nya nggak memenuhi. Nah, ini yang harus dipikirkan teman-teman nih. Semangat Oke. semangat untuk ekspor boleh, ya. Nah malah justru saya sarankan kalau Anda mau ekspor dan kemampuan produksinya sedikit, buatlah produk yang sekaligus eksklusif. Ya, misalnya, contohnya, handmade itu buat orang luar negeri itu eksklusif. Buat orang Indonesia biasa-biasa saja kan gitu. Jadi Iya. kalau Anda mau ekspor, Anda mesti bilang, this is handmade. Harganya bisa 2 kali lipat dari yang produksi pabrik. Karena Itu. handmade itu begitu dihargai sih memang. Betul. Nah, di Dihargai Indonesia kan sekali enggak memang. gitu ya. Jadi ini trik-triknya lah, tapi di luar single ini. Iya. Pak Bi, ini banyak sekali pertanyaannya. Mungkin kita sebutkan satu-satu saja, tapi memang Ya, boleh. jawabannya ada di Pak Bi, Workshop. Mbak Tia. Pastilah. Pak Bi, Mbak Tia, sepertinya bagus jika buka kelas workshopnya di Jambi untuk teman-teman Wubi 2018, 2020. Insya Allah ya, karena ya keadaannya seperti ini. Saya mah tinggal nunggu komando Pak Bi aja. Pak Bi, Mbak Tia, kemarin ada teman yang sukarela buatkan jingle untuk Rapoviaka. Jika berkenan, kami akan kirimkan rekamannya. Mohon untuk koreksi-koreksinya. Siap dibanting, Pak Bi, katanya begitu. Mbak Ima tuh. Itu Iya. hati-hati. Anda mungkin dikasih gratis sama yang bikin lagu ya karena dia senang bantuin Anda. Tapi nanti ketika kedepannya itu terjadi apa-apa, ongkos betulinya lebih mahal. Oke, terus dari Ridana Putra, untuk UKM perlu nggak jingle? Oh, itu jelas sangat perlu sekali. Sangat Tahu bulat perlu. kurang UKM apa ya? Itu Oke. banyak UKM tahu bulat. Oke, dari Karcas, untuk pembuatan jingle perusahaan jasa, apa yang paling harus diperhatikan? Oke, itu untuk jawabannya, karena memang sih waktu IG kita nggak banyak ya Pak Bi ya, jadi Ya. jawabannya ya silahkan bergabung dengan kami tanggal 28 besok. Ilmunya masuk Pak Bi, strateginya terima kasih. Sama-sama. Biaya berapa segera Mbak? Oke, workshop biaya berapa? Gila banget ya, ternyata supply demand-nya nggak sesuai kemampuan kita untuk permintaan dunia, harus ditingkatkan lagi demi kualitas yang terjaga. Yes. Nah, yang ini pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir, ada salah satu dari Mr. Aro. Mr. Aro itu the one yang mengurusi novel Panggil Aku Mama sama novel yang lainnya. Yeay, gaskan Mbak, sungkem buat Pak Bi, katanya gitu. Orangnya ganteng kok, tenang aja Pak Bi. Oh, okay. Saya senang orang ganteng. Rio Shinoda. Pak Bi, Katia, kalau untuk closing bagaimana? Closing tuh baju gitu, oke. Terus Pak Bi, Corona need a jingle too. Oke, I agree. Nah, sekarang Pak Bi yang menjawab, karena aku sudah menyebutkan semua pertanyaan. Ngerjain bapaknya. Ya, jadi jingle itu memang tujuannya untuk branding ya. Nah, sementara brand sendiri itu bisa berlaku untuk apa saja gitu ya. Kalau istilah saya, apapun di
muka bumi ini yang punya nama itu bisa dijadikan brand atau berhak jadi brand. Ya. Nah, kalau Anda punya nama dan Anda tidak mampu membuat nama Anda menjadi brand, itu kesalahannya di tangan Anda, bukan di tangan saya. Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita mengacu kepada ayat dan hadis juga dikatakan begitu. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah ketika bermanfaat buat orang lain. Ya. Nah, brand itu adalah ketika nama Anda punya makna buat orang lain. Ya, jadi kalau membawa makna, nanti kan bermanfaat buat orang lain. Jadi menjadi kewajiban kita untuk menciptakan brand dirinya sendiri. Nah, saya udah bilang bikin brand itu dari dua. Apakah menggunakan mind hacking tagline atau mind hacking jingle, apapun, ya mau apa namanya, mau untuk pabrik knalpot juga bisa jadi jingle. Ya, jangan khawatir kalau soal itu. Nah, itu nanti kita belak-belakan di workshop itu, kita ajarkan semuanya, nggak ada yang kita tutup-tutupin. Malah kita mengajarkan para kompetitor kita untuk bersaing sama kita, gitu ya. Bagaimana cara bikin jingle, bagaimana membuat lirik jingle, itu nanti akan kita buka semuanya, sehingga kita juga nggak perlu kewalahan nih kalau bikin jingle buat teman-teman. Ya, Oh iya, dan gitu. jangan lupa loh, Pak Bi, nanti di tanggal pas hari kedua kalau nggak salah, hari kedua apa hari ketiga sih, nanti kan Hari ada ketiga. ininya ya, hari ketiga. Nah, itu aku akan membawakannya dari studio. Jadi aku akan membuka komputer aku dan aku akan ya sebisa mungkin mempraktekkan gitu. Tapi tentu dengan dengan brief dari Pak Bi, anggap aja Pak Bi klienku gitu. Ya, ya. Gitu. Jadi urutannya nanti didemokan ya, Tia, ya. Jadi ketika menerima lirik ya, kemudian lirik itu diinterpretasikan sebagai apa gitu ya. Nanti lirik itu diharapkan memberikan membangkitkan reaksi apa gitu ya. Itu otomatis baru setelah internalisasi kita temukan, baru kita cari musikalisinya apa. Ini nadanya gimana, melodinya gimana, terus musiknya pakai alat apa gitu ya. Apakah perlu pakai orkestrasi, ataukah cukup brass section, ataukah perlu choir, atau perlu enggak gitu. Dan kenapa mesti overtune, kenapa mesti, ya itu semuanya akan kita buka ya di sini. Iya, itu sekaligus ditemukan itu nanti. Jadi bagaimana kamu menulis not balok cacing-cacing gitu sampai kemudian interpretasi dari BPM-nya dan segala macamnya. Jadi nanti akan diperhatikan. Nah, nanti juga Sati juga akan mempraktekkan cara menyanyikannya. Jadi mungkin nanti -1 dari Tia akan dinyanyikan oleh Sati dalam beberapa versi. Ya. Jadi sesuai dengan target marketnya. Jadi kalau target marketnya itu bapak-bapak, tapi yang mengambil inisiatif ibu-ibu, itu nyanyinya gimana? Gitu. Kalau yang target marketnya ibu-ibu, tapi yang mempengaruhi itu tetangganya, nyanyinya gimana? Itu beda-beda pembawaannya. Nah, tanya sama Mbak Tia, selama ini, baik itu dibuat oleh Tia, dibuat sebelumnya oleh Elva, dibuat sebelumnya oleh almarhum Ireng Maulana, itu musik directornya yang meng-approve di lokasi itu Pak B. Mau jam berapapun. Bahas, oke, itu juga ditungguin sama Pak B. Karena kalau sampai interpretasinya salah, itu cost yang terbuang sia-sia itu banyak sekali. Cost of media, cost of time, cost of banyak sekali. Ya. Apalagi jingle zaman sekarang itu harus mempunyai kemampuan untuk dibuat satu aktivasi. Misalnya dibuatin flash dance, ya. Kalau nggak flash dance, dibuatin lomba jingle, atau dibuatin
menyanyikan jingle dengan melodi yang sama, tapi dengan genre musik yang beda. Iya. Ini harus mampu membuat aktivasi seperti itu. Kalau enggak, ya basi aja. Nanti akan saya kasih contoh bagaimana eh, kita bikin musik untuk Extra Joss ya, Tia, ya, yang ada Iya. 7 versi ya, dari mulai apa namanya rock, ada rap, ada Dangdut, ada dangdut, pop, Arab, ada ada, pop aduh banyak banget pada waktu itu. Wow, itu 2000 dengan awal satu loh, melodi Papi. ya, dengan satu melodi Iya, itu dengan udah. satu melodi. Ya. Mhm. Jadi, nah itu interpretasinya kepada target market yang berbeda. Nah ini penuh dengan strategi. Jadi single itu bukan ngarang gitu ya, teman-teman sekalian ya. Nah, waktu tinggal 3 menit. Eh, Mungkin Tia bisa cerita sekaligus pamitan. Dulunya itu karena sebelum sebelum Tia kan di jinglenya Papa dibuat oleh Jinglenya Pak Bi. jingle Papi. Kalau Lupa Dion mulu. Papa aja udah. Itu dibuat oleh Bang Elva Asesoria. Ya. Mm. Jadi mungkin dia bisa cerita bagaimana dia belajar dari Bang Elva secara personal maupun lewat musik-musiknya. Silakan. Oke, jadi saya mengenal Elva Sesyoria almarhum pada waktu itu Om Abang ya, almarhum. Itu ketika saya lulus dari YPM, Yayasan Pendidikan Musik di SMP kelas 2, kelas 3-an gitu. Dan kemudian karena pada waktu itu Om Abang itu selalu bikin jingle untuk Pak Bi, memang sih awalnya dikasih tahu oh ini chord apa segala macam tapi lama-lama begitu Om Abang rekaman aku pasti selalu di situ dan aku selalu jadi backing vokal terus aku liatin mixernya oh kalau sound engineer tuh begitu ya waktu itu kan memang pakai pita kan which is itu memang susah sekali pastinya gitu nah terus oh ternyata tiba-tiba kadang-kadang dia mulai dari drum dulu bikin musiknya kadang-kadang dia mulai dari choir dulu bikin musiknya gitu. Ya memang sih Om Abang almarhum adalah wonder boy ya terus terang ya gitu kan orang istilahnya gitu. Tapi yang jelas one thing for sure, satu hal yang memang aku belajar adalah pada waktu itu beliau membuat melodi dengan stopwatch. Jadi pada waktu itu dia pegang stopwatch, dia pegang bolpen gitu, ditulis gitu not balok gitu. Oke, ini cukup oh enggak oke ini enggak gitu jadi memang ini ya memang beliau begitu dengan stopwatch tapi kan kalau sekarang nggak perlu stopwatch sekarang udah bisa ditarik tuh berapa second gitu 30 second 60 oh segini gitu misalnya gitu karena kan sekarang kan digital audio workstation toh bukan Betul. pita lagi gitu Ya. tapi ilmu-ilmu yang di zaman dulu itu bisa diterapkan dan nanti saya akan share apa sih Ya. yang saya lihat gitu. Jadi ceritanya begini, mungkin dia waktu itu belum 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 dewasa ya, karena uh, Pak Bi itu menarik Om Abang dari Bandung untuk ke Jakarta setiap kali bikin jingle itu dari tahun 85. Oke. Tahun 85. Dan pada waktu itu saya bilang, Om Abang mau bikin jingle ya, waktunya berapa menit? 30 detik. Hah? Dia bilang gitu. 30 detik itu kalau saya baru intro doang. Iya. Nah sekarang intronya 3 detik. Hah? Gitu. Terus jingletnya 3 detik. Hah? Jadi Om Abang bisa bikin jingle 30 detik, 60 detik itu ya memang secara struktur Pak Bi yang ngajarin dari tahun 85. Sampai kemudian Yuk, banyak jingle-jingle beliau yang tahun dipakai 85 di. mah aku masih umur 6 tahun. Nah, itu dia. Makanya lu jangan sok tahu Makanya lu. bukannya belum dewasa, emang masih umur 6 tahun. Tapi tahun 97 waktu pas pertama kali juga Papi juga bilang gitu. Gimana caranya bikin intronya cuman 3 detik gitu. Hah? Pada waktu itu aku biasanya kan bikin intro 5 menit. Ya. Oke. Gitu. Ya, waktunya udah habis. Jadi Oke. kita harus pamitan.
Makasih sudah Oke. meluangkan waktu ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi. Ini bukan live, ini kangenan aja ini namanya. Ya, jadi nanti Bapak juga akan live, Pak B akan live sama Mas Dion juga, sama Sati juga, supaya ada gambaran utuh gitu. Kalau mau ikut workshop nanti, apa sih yang didapat, apa sih manfaatnya buat peserta. Itu akan Ya, jelas disampaikan oleh yang bersangkutan. Baik, terima kasih siap. banyak teman-teman waktunya yang sudah di-share bareng sama kita. Jadi senang sekali bisa ngobrol-ngobrol malam ini. Tunggu live IG berikutnya dengan Dion dan Sati. Beberapa hari lagi mungkin ya, kita atur waktu. Heeh. Karena Pak Mas Dion ini kan Pak dosen, jadi suka ngajar dan sibuk sekali. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.